صلاة وسلاما دائما على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Saudara sekalian, jamaah sholat subuh musalla al-hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Semoga yang Allah takdirkan kita bangun pada pagi hari ini, kita bisa jadi termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak amal saleh, sebab dengan itulah Allah akan mentakdirkan kita akan mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, seraya kita bersalawat kepada manusia yang paling mulia, manusia yang jadi suri tauladan manusia sedunia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita salawat kepada beliau, insyaallah fi yaumil qiyamah nanti kita semuanya akan mendapatkan pertolongan yang besar, yaitu syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini sekarang kita masuk di bulannya, bulan apa Bapak? Pintar sekarang berarti. Bukan bulannya bulan Februari bukannya. Berarti nilai keislamannya sudah banyak sekarang. Kira-kira udah gajian apa belum? Lain cerita. Ya mas sekalian, ini bulannya bulan Rajab. Rasulullah SAW itu ketika masuk di bulan Rajab maka melazimkan doa yang kita baca. Doa yang kita baca apa kata Rasul? Sebagaimana kita bacakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doanya. Artinya begini Pak, Rajab, Sya'ban ini adalah syahrul isti'dad ila Ramadan. Bahwa bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan kita masuk dukhulur Ramadan, masuk ke bulan Ramadan. Ini prepare 2 bulan Rajab dan Sya'ban. Kalau kita siap masuk di Ramadan, maka Allah izinkan kita masuk ke Ramadan. Tapi manakala kita tidak siap masuk ke Ramadan, maka banyak bendera kuning di depan rumah orang-orang itu, Pak. Paham maksudnya, Pak? Woi, paham, Pak? Apa maksudnya, Pak?
Kalau kita nggak siap, Allah takdirkan kagak mampu, kita udah selesai. Kita nggak akan masuk di Ramadan. Karena Ramadan bulan yang paling diistimewakan bagi Allah, bagi kita umatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat yang lain nggak dapat Pak Ramadan, nggak dapat. Kita doang Pak. Makanya diseleksi siapa yang masuk, siapa yang tidak. Persiapannya kapan? Nih sekarang seleksinya Pak. Sekarang Rajab, Sya'ban. Makanya Rasul di kala bulan Rajab datang bukan hanya doa, tapi amal soleh beliau meningkat Pak. Makanya Rasul ketika datangnya Rajab, Sya'ban, apa yang beliau lakukan adalah puasa. Apa yang beliau lakukan adalah apa? Tilawah Quran, terus dibanyakin sama Rasulullah SAW. Kita orang apa namanya ini? Orang pesona gading Pak, nyambut Ramadan dia datang ke pasar Tanah Abang. Kalau dekat Ramadan Ustaz pakaian mahal katanya begitu. Ada yang begitu di sini Pak? Ada? Salah ini Pak. Nyambut Ramadan bukan belanja pakaian. Nyambut Ramadan bukan persiapan pulang kampung. Tiket buat lebaran udah dibeli semua, ya kan? Tapi nyambut Ramadan, perbanyak amal soleh, perbanyak kebajikan. Insya Allah Allah persilahkan kita masuk ke Ramadan, dan insya Allah Pak kita minal aidinal faizin. Amin ya rabbal alamin. Saya menyapa jamaah dengan mengajak untuk tambah lagi kebaikan di Rajab. Karena bulan Rajab ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, minha arba'atun hurum. Salah satu bulan yang Allah katakan bulan yang mulia. Bulan yang mulia Rajab ini. Artinya kebaikan kita akan dilipatkan pahalanya. Begitupun keburukan kita dosanya akan dilipat ganda. Makanya gak boleh kita lakukan keburukan di bulan ini. Meskipun kita juga sadar gak boleh melakukan keburukan di bulan yang lainnya, tapi di bulan ini dosanya akan sangat berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita gak boleh melakukan keburukan. Yang kita perbanyak adalah amal soleh. Nah, kita lanjut ke cerita lagi. Kan sekarang kita belajarnya tiap subuh Sabtu itu belajar maulid. Kenapa? Karena yang kita bicarakan adalah sekitaran daripada Rasulullah SAW. Pada bulan yang lalu Pak, kita bicara tentang bagaimana seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir itu yu'adzibuna bin nari, dia disiksa, dia dibakar. Nauzubillah kalau sekarang sampai terulang kezaliman orang-orang kafir kepada umat Islam. Nauzubillah. Nah, maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ceritanya. Siapakah lagi orang yang kemudian mendapatkan penyiksaan dari orang-orang kafir ketika dia menyatakan amantu billahi, saya beriman kepada Allah, amantu birrasuli, saya beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika seorang itu menyatakan beriman kepada Allah, maka Allah akan uji. Dan ini adalah ujian yang mereka dapati dari Allah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Siapa yang sekarang kita bicarakan, yaitu bernama Khabbab bin Arad. Siapa namanya Pak? Khabbab bin Arad. Alif atau hamzah, ra, ta, Arad.
kemudian ada pasukan musuh yang kita penjarakan. Itu namanya tawanan. Fil jahiliyah, pada masa zaman jahiliyah. Fashtarathu Ummu Anmar. Ketika itu karena dia seorang tawanan, maka ada yang membelinya. Siapa yang membelinya itu? Ummu Anmar. Namanya Ummu Anmar. Wa kana Haddad. Dia adalah seorang pengrajin besi, Pak. Kalau sekarang ini berarti tukang golok, tukang golok, tukang pisau. Daerah mana kita yang banyak pisau, banyak golok tuh, Pak? Sukabumi. Kerawang ada nggak Kerawang? Nah, di zaman Nabi ada juga Pak Haddad ini, ada juga pengrajin besi, Pak. Pandai besi lah kalau kata orang lebih dulunya lagi. Wa kana nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berkunjung kepada si Khabbab ini. Jadi sebelum Nabi diangkat, sebelum Muhammad Nabi kita diangkat menjadi Nabi, Khabbab ini sering dikunjungi oleh Nabi. Artinya berteman baiklah Nabi dengan si Khabbab. Falamma syarafahu Allah biha aslama Khabbab. Maka manakala Allah mengangkat, Allah menjadikannya Nabi Muhammad itu menjadi Nabi dan Rasul, aslama, maka Islamlah, masuk Islamlah si Khabbab ini. Jadi dakwah itu bisa diterima bukan hanya lantaran ceramah, tetapi lantaran pertemanan. Makanya sebagian dakwah saya juga itu biasanya dari pertemanan. Teman ini, teman ini, teman ini, teman ini. Terus itulah dakwah. Maka dakwah itu tidak selalu dengan mimbar yang tinggi, kemudian dia ceramah dan diterima dakwah, tidak. Tetapi dengan muamalah, dengan kita bergaul sesama kita bisa berdakwah. Nah, Rasulullah SAW lakukan itu, Pak, dengan Khabbab. Maka ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau masuk ke dalam Islam. Tetapi Pak, apa yang kemudian dilakukan oleh majikannya daripada si Khabbab ketika mengetahui si Khabbab ini masuk ke dalam agama Islam? Lalu kemudian yang dilakukan oleh majikannya tidak lain dan tidak bukan tu'adzibuhu bin nari fatati bil hadidil mahmar. Katanya apa, Pak? Ternyata majikannya kesel, ternyata majikannya murka, ternyata yang membeli si Khabbab ini marah, sehingga dia mendatangkan besi yang dibakar, lalu kemudian menempelkannya kepada si Khabbab. Masya Allah. Jadi besi dibakar, ada apa panas, Pak? Ini ngaji kenapa khusyuk banget, khusyuk apa ngantuk, Pak? Ya. Besi dibakar, terus kemudian ditempelin ke si Khabbab, Pak. Adem apa panas? Saya nggak bisa bayangin, Pak, kalau orang Pesona Gading ketika masuk Islam kemudian dibegituin, Pak. Kira-kira itu pada pindah lagi nggak agamanya, Pak? Pindah, Pak.
Tapi si Khabbab, apa yang terjadi pada Khabbab? Masya Allah. Dalam kitab ini dilanjutkan, fataj'aluha ala dhahri, dia tempelin tuh sama majikannya besi yang dibakar sangat panas itu di punggungnya, stempel. Luar biasa sadisnya mereka. Makanya umat Islam itu udah sekarang Pak, jangan lagi bicara perbedaan sesama Islam, jangan, udah bareng-bareng aja bersatu. Ya Pak ya? Pak? Jawab Pak. Jangan ngomongin perbedaan, jangan, udah biarin. Yang satu pakai jenggot, yang satu kagak pakai jenggot. Jangan berantem yang jenggot, namanya kagak jenggotan. Wah, itu orang jenggotan loh. Biasanya dia kagak kunut, kagak tahlil, belum tentu lihat kucing jenggotan. Kunut tahlil pakai baik kan begitu. Artinya apa? Gak masalah, itu gak masalah. Jangan dibedakan dengan sesuatu yang tidak harus dibedakan. Ya, jangan, tak boleh. Kita umat Islam itu kudu bareng-bareng, kudu bersatu. Bahkan umat Islam ini Pak, harus menjadi manfaat buat umat Islam yang lainnya. Ada dalam satu kitab Tadkihul Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad itu yang dikarang oleh orang Indonesia, ulama Jawa. Siapa? Syekh Umar Al-Jawi, atau kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten Pak. Beliau itu mengutip di dalam bab yang keduanya pada kitab Nasaihul Ibad, ada satu hadis Rasulullah SAW. Ternyata kalau kita pengen menjadi seorang yang paling afdal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang keduanya apa? Naf'ul lil muslimin, bermanfaat bagi orang-orang Islam. Nah, kita dikit-dikit berantem mulu sama orang Islam. Apa manfaatnya kita? Jangan berantem mulu. Cuma beda sedikit mah bagian, gak apa-apa. Yang satu sembahyangnya lurus luncurnya, yang satu tangannya muter-muter begini, bagian gak apa-apa. Yang penting masih sholat. Yang gak benar adalah orang yang kagak sholat. Ini besok nih, bulan Ramadan Pak, pasti ribut lagi. Rapat masjid, rapat musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita besok Ramadan, kita rapat, ya kumpul semua dari berbagai macam golongan datang, golongan tahlil, golongan kagak tahlil, golongan kunut, golongan kagak kunut, golongan goyang, golongan kagak goyang, ada begitu. Barang-barang, Pak, kita sepakati nih, kita musola kita, masjid kita kira-kira sekarang tarawihnya 23 apa 11? Kata yang 11, 11. Kata yang 23, wah 23. Begitu. Dari dulu juga ini masjid 23, aja begitu. Udah Pak, kira-kira ketemu nggak Pak 23 sama 11 barang-barang, ketemu apa enggak? Kagak, berantem baik. Yang 11 dalilnya begini. Rasulullah tidak pernah melaksanakan sholat sunnah malam lebih daripada 11 rakaat. Nah, ini orang, makanya baca kitabnya jangan kitab satu kitab doang. Yang 23 juga, yang 23 kalau misalkan kita melihat asar daripada Sayyidina Umar bin Khattab, maka mengatakan sholat tarawih yang 23 adalah bid'ah hasanah. Ini sunnah yang dilakukan oleh Umar yang mengikuti daripada Rasulullah SAW. Lihat bagaimana kebiasaan orang-orang Madinah ketika itu. Waduh Pak, pakai dalil semuanya. Kira-kira ketemu nggak tuh Pak 23 sama 11? Orang Pak, masing-masing punya dalil. Tinggal hati yang mainnya hati, Pak, hati udah ikhlas aja. Yang 23 silakan, yang 11 silakan. Yang 23 ya lanjut, habis 11 selesai lanjut.
11 kelar jam setengah 9. Nah yang setengah 9 selesai kan lanjut ke 23. Wah setengah 9 ini gua ikut yang 23 apa 11. Rapat ngotot saling ngotot, akhirnya yang 23 cuma satu garis doang. Nah, ada nggak yang begitu Pak? Tuh, udah sekarang jangan pada rese ente. Mau 23 mangga, yang 11 juga mangga. Yang penting sholat tarawih. Dah, itu doang Pak. Jangan ribet. Ya Pak ya? Oke Pak, setuju nggak Pak? Udah itu aja Pak, ribet-ribet amat. Kalau kita berantem mulu Pak, yang namanya musuh-musuh Islam itu sudah siap siaga Pak untuk angkat tangan dan dia berbunyi prok 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 prok. Lihatin tuh umat Islam. Jangan berantem mulu kita Pak ya. Dan jamaah sekalian yang berbahagia, ketika Pak si Khobar ditempelin besi yang panas di punggungnya untuk kemudian merubah si Khobar, ini kepengenan daripada majikannya Pak, pengen si Khobar itu kafir lagi, kembali lagi kepada agama yang dulu menyembah patung, menyembah Tuhannya mereka yang katanya adalah Uzza, Hubal, Manat, itu yang dijadikan sebagai Tuhannya. Fala yaziduhu dzalika illa iman. Maka ternyata keimanannya si Khobar tidak pernah berkurang sedikit pun, makin bertambah malah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya kalau misalkan kita ngelihat ya, berkaca kepada orang-orang sekarang, agak kuat Pak, agak kuat. Jangankan dibakar Pak, jangankan ditempelin besi yang panas Pak, untuk kita tidak mau ikut-ikutan budaya orang-orang kafir saja kita kagak kuat Pak. Tahun baru niup trompet itu Pak, ya Allah. Ada yang niup trompet itu Pak. Trompet itu bukan budaya Islam. Budaya Islam itu main apa Pak? Nih, main apa nih? Beduk, budaya Islam tuh. Makanya ada yang namanya qasidah juga dari kulit sejenis dengan beduk Pak, sama gitu. Pakai begitu tuh. Nah, kalau misalkan yang trompet, ya Allah, trompet itu trompet kan Pak, waktu bikinnya yang bikinnya juga yang coba. Udah gitu yang bikinnya nyoba, habis makannya makan jengkol gitu Pak. Ditiup lagi sama bininya, udah cakep belum suaranya? Belum, coba lagi. Bininya juga makan jengkol Pak. Ditiup akhirnya sama anak bapak. Udah gitu di tukang jualannya Pak, dites lagi sama semua orang yang mau beli itu Pak. Ya Allah, udah kagak sehat Pak. Udah mendingan jangan tiup trompet Pak. Kalau mau malam tahun baru, datang ke musola, datang ke masjid, adakan zikir bersama, adakan muhasabah, insya Allah itu lebih manfaat ketimbang niup trompet. Itu Pak. Budaya kita adalah bukan budayanya itu, tapi budaya kita adalah budayanya Islam, yang dimana Islam selalu budayanya mengingatkan kita kepada Allah. Dan jamaah sekalian berbahagia, maka Pak, ketika keimanannya tidak berkurang sedikit pun, bertambah terus bahkan, ini majikannya tidak berhenti juga menyiksa daripada si Khobar. Dan yang namanya manusia capek juga gitu, disiksa ya capek juga. Saya disiksa terus. Maka si Khobar ini datang Pak kepada Nabi SAW. Waja'a Khababu marratan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah si Khabab ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika. Dan ketika itu Rasulullah SAW beliau sedang rebahan.
Jadi Rasul itu memang selalu i'tikaf. Beliau itu di masjid di Ka'bah selalu. Ketika beliau sedang istirahat di dekat Ka'bah, rebah-rebah biriddatin dengan berbantalkan kain kain jubahnya, beliau tiduran di dekat Ka'bah. Fi zillil Ka'bah. Faqala, maka si Khabbab ketika sudah dekat dengan Rasul, Khabbab ini berkata, ya Rasulullah, ala tad'u lana? Kata si Khabbab, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendoakan kami ya Rasulullah kepada Allah? Apakah engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami agar kami tidak disiksa oleh mereka ya Rasulullah, agar kami tidak disakiti oleh mereka ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW bangunlah dari rebahannya itu. Rasulullah bangun dari rebahannya. Faqa'ada alaihi salam. Rasul bangun dari rebahannya dengan wajah yang kemerah-merahan. Artinya Rasul tidak senang dengan apa yang dikatakan oleh si Khabbab kepada Rasul. Nggak usah lo ajarin Khabbab, dasarnya begitu. Gua nggak doain elu sabar waktu, dasarnya begitu. Gua nggak doain elu terus-terusan. Makanya kalau ada ustaz Pak, kemudian didatengin jamaah dengan pertanyaan yang kurang sopan, ustaz juga marah. Marah apa Pak? Woi jawab Pak. Marah apa marah? Marah. Rasul aja marah. Bagaimana? Oh ustaz, Rasul yang maksud. Ini ustaz kagak maksud. Kira-kira kalau ustaznya marah, wajar apa orang apa? Ustaz ceramah 1 jam, kalau dikasih minum bisa. Ustaznya marah, nyindir, wajar apa enggak? Wajar. Ustaz ceramah 1 jam, berdiri, jamaahnya duduk Pak, itu ustaznya marah, wajar apa orang? Orang. Kadang jamaah harus paham, betul harus paham. Kalau di sini mah enak nih, jamaah kita alhamdulillah bagus Pak. Sebelum apa-apa saya dikasih air gede kali airnya. Ini pertanda disuruh isinya yang panjang nah. Ente kan airnya sedikit, saya baca. Makanya Rasul ketika ditanya demikian marah, tetapi marahnya Rasul tidak kemudian tanpa alasan. Marahnya Rasul beralasan. Apa alasannya? Kata Rasulullah SAW menjawab daripada pertanyaannya si Khabbab, innahu kana min qablikum. Khabbab, kamu disiksa, kamu disakiti karena kamu masuk Islam, karena kamu percaya dengan saya, apa yang saya sampaikan kepada kamu. Sungguh orang-orang sebelum kamu pun sama. Kamu lihat orang sebelum kamu disiksa luar biasa. Bahkan mereka dikuliti dengan sisir minal hadid, dengan sisir yang dibuat dari besi, dipisahkan kulit dari tulangnya. Masya Allah. Disisir dengan sisir dari besi, kulitnya dikelupas. Jadi kalau cuma si Khabbab ditempelin besi panas di pundaknya, kecil banget, Rasul kecil. Jadi kalau ada sekarang seorang ustaz cuma dikatain sama jamaah, kecil, nggak ada apa-apanya. Paham ini Pak? Paham? Wah,
kecil Pak, nggak ada apa-apanya Pak, terima Islam untuk mengaku kecil. Ya Allah. Jangan nyari tembok terus, makanya Pak, jangan nyari tembok terus, nyari tembok kecil Pak. Jangan dulu orang dikuliti Pak, masya Allah. Na'udzubillah. Kayaknya kalau orang kita dikuliti kagak ada yang sanggup gitu. Tapi kalau orang-orang sahabat zaman dulu Pak, mereka memang sanggup. Karena Rasulullah SAW telah sampaikan, kuntum khairu ummah, kamu para sahabat itu sebaik-baiknya umat Pak. Makanya kita kalau mau ikutin sahabat. Ya, makanya kita tarawihnya 23, ikutin sahabat. Lalu kemudian ada ikut 11, enggak apa-apa, silakan saja. Karena ada dalil yang menguatkan. Dan jemaah sekalian yang berbahagia. Jadi Rasulullah itu marah Pak sama si Khobab. Yang lebih berat dari kamu itu banyak. Ada yang dikuliti pakai sisir yang dibuat dari besi. Bahkan ada yang diletakkan gergaji Pak di kepalanya. Lalu kepalanya dibelah oleh orang-orang kafir. Masya Allah. Ente belum ada apa-apanya Khobab, baru segitu doang. Belum apa-apa. Dan kemudian mereka meninggal dalam keadaan syahid untuk menguatkan, untuk menetapkan imanannya di dalam hatinya. Masya Allah. Lalu kemudian di sana dikatakan bahwa Rasulullah menjelaskan, coba kamu lihat nanti wahai Khobab, nanti Allah akan menjelaskan, nanti Allah akan menyatakan perkara ini, artinya nanti Islam akan menang, nanti kaum muslimin akan sukses, hatta sampai yasirur rakib, sampai seorang pengendara yang berjalan dimanapun dia berjalan, salah satunya dari Sana'a ke Hadramaut Yaman, la yakhafu, tidak ada yang ditakutinya. Artinya tidak ada orang Islam yang dianiaya, tidak ada orang Islam yang disakiti. Nanti kata Allah, nanti kata Rasulullah SAW. Makanya sekarang aman Pak. Negeri Madinah aman, Makkah aman, Yaman, arah Yaman aman. Alhamdulillah. Ucapan Rasulullah itu benar dan itu terbukti. Qala dzalika alaihi salam wa huwa fi hadhihi al-hal asy-syadidati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata itu, dia menggambarkan betapa keadaan itu keadaan yang sangat mencekam, yang tidak seorang pun orang yang bijak dapat memahaminya, karena betapa dahsyatnya, sehingga kemudian berubah dari kesadisan kepada sesuatu yang tidak sadis ketika Allah telah nyatakan kemenangan bagi kaum muslimin. Maka di sana yang tersebar adalah apa? Sa'adah, kebahagiaan bagi kaum muslimin, dan kemudian sesuatu kebaikan yang lainnya yang dirasakan kemudian dapat menyenangkan kaum muslimin setelah kepayahan yang luar biasa dialaminya. Tuh Pak. Jadi kaum muslimin nanti akan menang, nanti akan sukses, nanti tidak akan ada lagi yang berani menzalimi kaum muslimin. Bahkan jangankan membunuh, untuk kemudian menghujatnya pun tidak boleh. Maka kita kemarin Pak, umat Islam,
Ketika kemudian ada yang menghinakan ayat-ayat Allah, kita membelanya, dan itu amanah Rasulullah SAW kepada kita. Tsumma anzalallahu ta'ala tasbitan lil mu'minin. Lalu dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat Allah, dan satu ayat Allah artinya menurunkan firman-Nya tasbitan untuk sebagai penetapan atau menguatkan lil mu'minin, orang-orang, bagi orang-orang yang beriman. Apa yang diturunkan? Awal suratil Ankabut, yaitu awal daripada surat atau surah Al-Ankabut. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini Pak, ini ayat ini jawaban daripada si Khobab, ya. Jawaban daripada si Khobab. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Alif Lam Mim ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Ini kata Allah Pak sebagai jawaban si Khobab. Jadi benar memang Allah itu ngebimbing Nabi Muhammad dengan wahyu. Maka setiap ada kejadian Allah turunkan ayat, Allah datangkan ayat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim. Ini nggak ada yang bisa menerjemahkan Alif Lam Mim, nggak ada yang bisa. Alif Lam Mim, Nun, Shad, Alif Lam Mim, Shad, nggak ada yang bisa menerjemahkan. Paling dengan takwil bentuknya. Takwil itu bukan tafsir yang secara sharih yang jelas, tetapi takwil itu adalah berdasarkan perasaan. Lalu kemudian apa kata Allah? Ahasiban nasu, apakah manusia mengira ayutsraku ayyaqulu amanna, mereka akan ditinggalkan, mereka akan dibiarkan ketika mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji sama Allah, mereka tidak diuji dengan sesuatu yang menyusahkan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh ketika mereka ngaku beriman kepada Allah, kami akan uji mereka. Diuji Pak. Jadi si Khobab paham nih, oh iya ya, diuji, kita berarti sedang diuji nih sama Allah. Faliya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka Allah hendak mengetahui siapa orang-orang yang benar, siapa orang-orang yang benar keimanannya, siapa orang-orang yang berdusta keimanannya. Masya Allah. Coba, ini udah jam 6 kurang 15 nih Pak. Udah apa belum Pak? Kayaknya udah pada ngantuk step 2 nih Pak ya. Jadi si Khobab itu dijawab dengan ayat tersebut Pak, dalam surah Al-Ankabut. Nah kita akan lanjutkan sedikit Pak sampai jam berapa ya? Jam 6 ya. Jangan jam lewat-lewat Pak ya, kebanyakan. Ada orang yang disiksa berikutnya selain si Khobab siapa? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahunya kan Abu Bakar itu seorang mertuanya Rasul ya. Ternyata
ternyata mohon maaf ya, ternyata mertuanya Rasulullah aja terus disiksa. Apa kata kitab ini? Abu Bakar As-Siddiq walam mashtadda alaihi al-adha, dan ketika semakin dahsyatnya penyiksaan ya, maka Rasulullah SAW berdoa dan memerintahkan untuk berhijrah. Maka seorang Abu Bakar pun ikut Pak dalam melaksanakan hijrah tersebut. Alal hijrah min Makkah ila jihadil Habasyah. Tetapi Pak, Abu Bakar As-Siddiq ini karena memang tokoh besar di lingkungan Quraisy, tokoh besar, tidak begitu berani mereka dengan Abu Bakar. Paling Abu Bakar udah pergi loh, diusir maksudnya, diusir. Maka Abu Bakar hijrah Pak. Tapi hijrahnya dia ke Ethiopia dulu Pak. Min Makkah ila jihadil Habasyah, ke Ethiopia. Ethiopia itu orangnya putih-putih apa hitam-hitam? Putih-hitam ya. Hitam putih maknanya. Dulu kan TV hitam putih ya, masa putih hitam Pak. Fakharaja hatta barqul limad. Lalu ketika beliau keluar dari Mekah arah ke Ethiopia, beliau datang ke satu wilayah sampai di satu tempat namanya Barqul Limad. Nama tempat itu Barqul Limad. Lalu Farqi kemudian dia bertemu Ibnu Daunah. Ibnu Daunah ini Pak yang kenal Abu Bakar, boleh dibilang sahabatnya Abu Bakar. Ya namanya tokoh besar pasti dikenal orang. Dan ketika bertemu dengan Ibnu Daunah, lalu mengatakan begini Pak, mengatakan bahwa ila aina ya Abu Bakar, mau kemana ente Abu Bakar? Kenapa ente bawa gembolan itu banyak banget, mau kemana ente? Itulah orang lebih begitu Pak. Faqala, lalu Abu Bakar menjawab, akhrajani qaumi, mengeluarkan saya diusir Pak, saya diusir sama kaum saya diusir sama kabilah saya diusir sama negara saya. Ya kan, memang kadang-kadang Pak begitu ya. Orang yang terbaik di negeri sendiri kadang-kadang kagak dipakai sama negeri sendiri, dipakainya sama negeri orang. Benar apa enggak Pak? Kadang-kadang gitu ya Pak. Kalau di kampung sendiri dicuekin. Kayak contoh kan, dulu kita tahu lah ya, B.J. Habibie kan orang pintar dulu. Kan buat pesawatnya di Indonesia atau di Jerman Pak? Di Jerman. Dipakai semua. Hak patennya B.J. Habibie itu banyak Pak. Di Indonesia jadi presiden aja cuma beberapa bulan Pak di Indonesia. Habis itu dijatuhkan. Masya Allah. Padahal beliau pernah jadi presiden tapi tidak lama dijatuhkan. Ini luar biasa. Begitulah mungkin Pak kebiasaan manusia begitu. Jadi kalau sama orang sekampung kurang menghargai, tapi kalau sama orang beda kampung biasanya Pak menghargai. Ya begitulah. Tapi dalam kaitannya dengan Abu Bakar ini Pak, si Dagnah ini Pak, Ibnu Dagnah ini mengatakan ketika mau kemana kaum Abu Bakar,
Lalu dijawab, kaumku mengusir diriku dari negeriku sendiri, maka aku pengen pergi. Fa'uridu, maka aku hendak mengembara fil ardi, di bumi ini. Wa a'budu rabbi, dan agar aku bisa menyembah Tuhan. Kalau di Mekah dia nggak bisa menyembah Tuhan, nggak bisa menyembah Allah. Sholat dilarang, ibadah dilarang. Biarlah saya pergi, biar saya bisa beribadah kepada Allah dengan tidak diam-diam. Ini kayaknya udah jam 6 Pak. Saya udah paham. Kalau begini biasanya Bapak di otaknya sudah kepikiran sarapan pagi. Udah baik aja kita cukupkan Pak. Nanti akan to be continue. Kalau Allah mengizinkan, kita sampai di tadi ngebahas Abu Bakar, sampai ngomong banyak Abu Bakar. Ya sudah, saya sampai sini. Ada pertanyaan atau tidak Bapak? Silakan. Kalau ada yang bertanya, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini saja. Ada yang bertanya atau tidak Bapak? Ngantuk kayaknya. Dah. Kita cukupkan sampai sini. Kalau nggak ada yang bertanya, kita berdoa semoga Allah takdirkan kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan, dan insya Allah kita termasuk orang sukses dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. Billahi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحمد بصالح برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Allah bisawab, Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.